Halo semua, kita jumpa lagi di Sensasi Trends. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, amin. Dan jangan lupa untuk sarapan karena kita butuh tenaga untuk bahagia, bukan butuh harapan untuk hal yang sia-sia, oke? Langsung saja dengarkan dari Mr. Chot, check it out. Film ini bergenre drama yang berjudul Dignited yang menceritakan tentang seorang anak SMA yang galak dan dingin, sebut saja Alfie namanya. Meski disukai banyak perempuan, dia tidak punya waktu untuk pacaran. Alfie mempunyai sahabat yang bernama Kenan yang berbanding terbalik dengan Alfie. Suatu hari Alfie terlambat sekolah sehingga harus membersihkan kamar mandi perempuan. Di sana dia bertemu dengan Alana, siswi baru yang cantik. Dan ternyata mereka satu kelas dan duduk bersebelahan. Bukannya akur, malah mereka sering berdebat karena sama-sama keras kepala. Alana tidak menyukai kepribadian Alfie yang kasar disebabkan oleh masa lalu Alana. Di pagi yang cerah di sebuah kota ada seorang siswi bersama orang tuanya sedang menaiki sebuah mobil untuk berangkat ke sekolah, sebut saja Alana namanya. Di waktu yang sama dalam keadaan macet tiba-tiba ada seorang siswa laki-laki menyerempet spion mobil mereka, sebut saja Alfie namanya. Alfie seperti terburu-buru untuk mengejar waktu karena di pagi ini diadakan upacara bendera. Sementara Alana dan ibunya masih terjebak macet di jalanan ibu kota. Di tempat lain di sekolah hanya ada beberapa guru saja yang datang dikarenakan yang lain hanya honorer yang tidak ada jam untuk mengajar. Yang lain honorer pak, dan hari ini nggak ada yang ngajar. Ketika sampai di sekolahan, banyak siswi-siswi yang terpesona dengan kegantengannya si Alfie. Gantengnya. Setelah upacara bendera selesai, semua siswa yang terlambat sekolah diberi sebuah teguran dan nasihat oleh seorang guru agar tidak terulang kembali. Selanjutnya mereka memasuki ruangannya masing-masing kecuali si Alfie. Dan ternyata upacara bendera itu adalah dalam rangka untuk merayakan 3 tahun Bapak Kepala Sekolah menjabat sebagai Kepala Sekolah. Akhirnya Alfie mendapat hukuman dari seorang guru untuk membersihkan toilet perempuan. Sikat semua toilet yang ada di sekolah ini, semuanya. Di waktu yang sama ada siswi Alana dan ibunya sedang memasuki ruangan kepala sekolah. Dan ternyata Alana adalah siswi baru yang belum lama pindah dari sekolah lain. Di sebuah toilet wanita ada 3 siswi yang lumayanlah cakepnya sedang bermake up di depan kaca. Tak lama kemudian keluarlah Alfie dari kamar mandi yang sedang membersihkan lantai. Ganteng dan galak, mereka diusir untuk segera meninggalkan tempat itu dan datanglah Kenan sahabat Alfie untuk menemaninya sambil setoran di dalam kamar mandi. Tak beberapa lama datanglah siswi baru Alana yang cakep memasuki toilet di mana si Alfie sedang membersihkan toilet itu. Setelah memasuki ruangan kelas, ternyata Alana dan Alfie duduk bersebelahan satu bangku dalam satu kelas. Karena Alana belum mendapatkan buku paketnya, Alfie meskipun galak tapi baik hati untuk meminjamkan buku paketnya ke Alana. Di waktu jam istirahat sekolah, ada 3 siswi menghampiri Alana untuk memberitahukan bahwa Alfie adalah calon pacar dari salah satu ketiga siswi itu dan dilarang mendekatinya. Gue mau bilang kalau Alfie itu calon pacar gue. Tiba-tiba Alfie datang dan melemparkan sebuah kulit pisang ke arah siswi yang mengancam Alana itu. Namun Alana mengambil kembali kulit pisang itu dan dilemparkan kembali kepada Alfie lalu meninggalkannya. Pulang sekolah, Alfie dan Kenan menuju sebuah bengkel. Ada sebuah motor yang digunakan Alfie beberapa waktu yang lalu. Ketika Alfie sampai di rumah, ada seseorang janda yang cantik sedang memasak, tak lain adalah ibu kandung Alfie. Di tempat lain di mana Alana tinggal, dia sedang memasak membuat seperti Indomie rebus cap anak kos. Tak lama kemudian sang ibu datang sepulang dari kerja dan bertanya kepada Alana bagaimana tentang hari pertama masuk sekolah dan apakah duduk bersama orang paling pintar. Dan Alana pun menjawab dengan simpel, orangnya pintar tapi nggak asik. Tapi asik. Di pagi yang cerah di tempat sekolah, Alana, Alfie dan murid lainnya sedang mengikuti pelajaran olahraga. Tak lama kemudian karena nggak terbiasa panas di bawah terik matahari, Alana tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri. Fokus. Alfie ditunjuk oleh guru olahraga menyuruhnya untuk membawa Alana ke ruang UKS. Alfie, bawa dia ke UKS. Sebelum sampai ke UKS, Alana tersadar dan ketakutan kepada Alfie yang mengira akan berbuat macam-macam kepadanya. Dia lari terbirit-birit dan mengunci dirinya ke dalam ruang UKS.
bertemu dengan seorang teman siswi yang belum diketahui namanya. Di sebuah kediaman Alfi, ketika dia sedang membaca sebuah buku, seorang ibu Alfi sedang menyiapkan sebuah bekal makanan yang akan dikirim entah untuk siapa memakai jasa tukang ojek. Di tempat lain, Kenan sahabat Alfi sedang menelpon Bu RT, katanya diajak bertemu di sebuah tempat untuk memberikan barang pesanannya dari ibu Kenan. Di tempat itu juga, Kenan menumpang wifi tetangga hanya untuk membuka sosmed tentang Alana siswi baru itu. Yaudah, mana kebayanya? Di tempat lain di kediaman Alana, setelah mengangkat sebuah telepon yang berbunyi, tiba-tiba ada seseorang laki-laki memasuki rumahnya dalam keadaan sepi. Alana ketakutan dan berlari ke atas untuk memasuki kamarnya. Tak lama kemudian, sang ibu datang dan mengamuk untuk mengusir laki-laki itu. Di saat belajar mengajar di sekolah, Alfi duduk sendiri tanpa hadirnya Alana. Sementara Alana di rumahnya sedang melakukan kegiatan olahraga dan tak lama kemudian Alana mendapat sebuah paket yang berisi buku mata pelajaran akuntansi. Keesokan harinya, Alana hadir dalam proses belajar mengajar di sekolah. Alana berterima kasih kepada Alfi yang telah mengirimkan paket kepadanya 1 hari yang lalu. Makasih loh catatannya. Ketika jam belajar mengajar selesai, ada seseorang laki-laki yang sama ketika memasuki rumah Alana waktu itu, seperti sedang menunggu seseorang di depan sekolah. Alana belum tahu bahwa laki-laki itu, sebut saja Regan namanya, adalah kakak kandung Alfi. Alfi hampir saja berkelahi dengannya dan saat kakaknya pergi pun Alfi berusaha untuk mengejarnya. Di tempat lain, Alfi sedang berziarah ke pemakaman ayahnya yang sudah meninggal di beberapa waktu yang lalu. Alfi sangat merindukan ayahnya dan mendoakannya agar tenang di sisinya. Waktu silih berganti di sekolah, Alfi dan Alana mendapat sebuah hukuman dari bapak kepala sekolah untuk menghormati bendera merah putih sampai mata pelajaran selesai. Dan mereka bersama-sama berjanji untuk saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Di sebuah kantin, Alfi, Kenan, dan Alana sedang makan bakso bersama. Ketika Natasha mengajak jalan bareng bersama Alfi bertujuan belajar mengajar di luar kelas, Alfi pun menolak dengan lemah lembut. Jadi bukan buat jalan bareng. Sementara sebut saja Sabita namanya juga akan mengikuti tentang belajar di luar kelas bersama mereka. Di malam hari, Alana meminta bantuan kepada Alfi untuk datang ke rumahnya dengan alasan untuk mengerjakan PR bersama. Alfi, bantuin gue ngerjain PR dong. Setelah sampai di rumahnya, ternyata hanya untuk memastikan bahwa Alana sudah memiliki teman di sekolahnya. Dan Alana pun diberi izin oleh ibunya untuk mengikuti fun trip di sekolahnya. Ya udah, Mama izinin. Di pagi yang cerah, akhirnya mereka berangkat untuk fun trip, yaitu belajar mengajar di luar kelas menggunakan sebuah bus. Setelah sampai di lokasi, seorang guru memberi sedikit penjelasan kepada siswa-siswi tentang fun trip yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini merupakan sebagai tugas sekolah anak-anak, yaitu mencari informasi tentang alam di sekitarnya. Tak lama kemudian mereka bergegas pergi bersama kelompoknya masing-masing untuk menemui beberapa narasumber yang ada. Di saat mewawancarai narasumber berlangsung, Dita meninggalkan kelompoknya ke suatu tempat dan diikuti oleh Alana. Di tepi pantai, Sabita menceritakan apa yang dialami dengan dirinya kepada Alana, bahwa dia telah menjadi korban pemerkosaan terhadap kakaknya Alfi alias Regan. Alana syok saat mendengar bahwa Regan adalah kakaknya Alfi dan Alfi pun selama ini tidak pernah menceritakan tentangnya. Ketika hari mulai gelap, semua siswa-siswi berkumpul untuk makan malam bersama. Tak lama, Alvin menyadari bahwa Alana belum kembali sejak siang itu. Guys, ada lihat Alana nggak? Alfi bergegas mencari Alana dan Sabita dibantu oleh Kenan. Alfi menemukan dan menolong mereka yang hampir saja terbawa ombak. Setelah berhasil membawa mereka ke tepi pantai, Alana marah besar terhadap Alfi dan Kenan tentang Regan yang selama ini disembunyikan dari mereka. Dia sama aja kayak kakaknya. Setelah makan malam selesai, siswa-siswa pun menaiki bus kembali untuk pulang. Di tempat lain, setelah sampai rumah, Alana merasa sedih, kecewa, dan sakit terbaring di tempat tidur bersama ibunya. Alana memberi alasan kepada ibunya bahwa dia sakit setelah menolong seseorang temannya. Setelah Alana diceramain panjang lebar, akhirnya ibunya meninggalkannya dari kamar itu. Di tempat lain di kediaman Alfi, ada kakaknya Regan sedang berkunjung ke rumah ibunya. Regan datang hanya untuk meminta jatah uang jajan kepada ibunya.
Tak lama kemudian datanglah Alfie dengan muka kesal karena merasa keluarganya hancur dan membuat ayahnya meninggal adalah ulah kakaknya sendiri alias Regan. Lu nggak usah ke rumah ini lagi. Di sekolah, Alana sudah pindah tempat duduk menyendiri dari Alfie. Setelah pulang sekolah, Alfie meminta maaf kepada Sabita atas ulah kakaknya yang telah merusak masa depannya. Bet, maaf ya. Dan Alfie meminta agar Sabita melaporkan kakaknya ke polisi. Alfi ngapain, Bit? Alfi nyuruh gue buat laporin Regan ke polisi, Nak. Di kediaman Alana, tiba-tiba Kenan datang untuk mengajak menonton film di sebuah bioskop. Nonton yuk. Kenapa nggak nanya gue dulu? Kenan sengaja tidak memberitahu terlebih dahulu sebab ada sebuah hal yang direncanakannya. Di saat memasuki bioskop, ternyata yang duduk di samping Alana adalah Alfie dan inilah sebuah rencana dari Kenan. Selesai menonton, mereka pergi untuk minum kopi bersama di area bioskop tersebut. Tak lama, Alfie meninggalkan Alana dengan alasan bahwa Alfie dianggap sama seperti Regan, sama seperti yang diucapkan Alana beberapa hari sebelumnya. Di saat Kenan datang, Kenan berusaha menjelaskan semua tentang Alfie kepada Alana. Alfie udah berusaha sekuat tenaga. Tak lama kemudian datanglah Regan bersama teman-temannya untuk menculik Alana. Mana sayang? Dan Kenan tak bisa berbuat banyak setelah dipukul dengan sebuah botol di lehernya. Alana dibawa Regan ke sebuah tempat untuk menyerahkan kepada teman Regan sebagai pelunasan hutang-hutangnya. Gua makin suka dengan cara-cara lo ngebayar utang. Tiba-tiba Alfie datang yang diberitahu oleh Kenan untuk menyelamatkan Alana. Setelah Alfie membuat Regan tak berdaya, mereka segera meninggalkan tempat itu. Alfie terkena tusukan di perutnya membuatnya tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit oleh Alana. Beberapa waktu kemudian, Alfie sudah berada di kediamannya bersama ibunya. Di tempat lain, Alana bersama ibunya sedang berkemas-kemas untuk pergi ke kota Bangkok. Alana sedikit kesal terhadap ibunya hanya gara-gara masalah sepele. Ibunya tidak menyukai Alfie setelah mengetahui bahwa Alfie adalah adik dari Regan. Di tempat lain di kediaman Alfie, ada Kenan sedang menjenguk Alfie. Kenan memberitahukan kepada Alfie dan menceritakan ketika di warung kopi beberapa hari yang lalu Alana merasa sedih setelah menyamakan antara Alfie dengan Regan. Kenan menceritakan kembali masa lalu Alfie kepada Alana, dari seorang Alfie menjadi geng motor sampai meninggalnya seorang ayah Alfie. Dan Kenan memberitahukan kepada Alana bahwa semua yang Alfie lakukan selama ini hanyalah untuk mengembalikan kehormatan keluarganya. Cuma mau balikin kehormatan keluarganya. Alfie hanya butuh untuk membahagiakan seorang ibunya sendiri. Masih di tempat yang sama, Kenan berharap kepada Alfie untuk membuktikan kepada Alana kalau memang Alfie sayang sama Alana. Di tempat lain di sekolah, Alfie masih duduk sendiri tanpa hadirnya Alana. Sepulang sekolah, Alfie berhenti sejenak di dekat tempat tinggal Alana. Dan Alana pun mengetahuinya sambil menangis saat melihat Alfie. Di kediaman rumah Alfie, tiba-tiba Regan datang yang hanya ingin bertemu dengan ibunya untuk yang terakhir kalinya. Namun Alfie menolak mentah-mentah permintaan itu. Regan menjelaskan kepada Alfie mengapa Regan tak pernah pulang ke rumah. Karena Regan merasa bahwa orang tuanya lebih menyayangi terhadap Alfie. Setelah perdebatan antara Alfie dan Regan, tiba-tiba ada beberapa polisi dengan surat penangkapan untuk menangkap Regan. Sebelum Regan dibawa oleh beberapa polisi itu, ibunya keluar dari kamar dan langsung memeluk Regan untuk yang terakhir kalinya. Sebelum memasuki jeruji besi, Regan berpesan kepada Alfie untuk menjaga ibunya dengan baik-baik. Di tempat lain, di sebuah bengkel langganannya, Alfie akan menggunakan motor masa lalunya kembali untuk beraksi. Alfie pergi ke sebuah tempat di mana Alana pernah dibawa oleh Regan ke tempat itu beberapa hari yang lalu. Setelah sampai di tempat itu, Alfie mengajak taruhan kepada teman Regan itu. Jika Alfie menang, mereka disuruh bubar dari tempat itu, dan jika Alfie kalah, Alana menjadi milik teman Regan itu. Di tempat lain, Alana dan ibunya sedang berada di suatu tempat seperti di sebuah bandara untuk terbang ke Bangkok. Kembali ke Alfie yang sedang bersiap untuk balapan motor dengan teman Regan itu. Sementara Alana membatalkan dirinya untuk ikut dengan ibunya pergi hanya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Alfie. Di sisi lain, di saat balap motor, Alfie mengalami kecelakaan tertabrak oleh kendaraan lain. Alfie pun terjatuh tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit di saat Alana datang. Di rumah sakit, Alfie seperti sedang menyesali dengan perbuatannya setelah kedua matanya tidak bisa untuk melihat lagi alias buta. Di dalam penjara, Regan dikenai hukuman selama 20 tahun penjara.
Di rumah sakit, Alana mencoba untuk menenangkan dan memberi semangat kepada Alfie atas apa yang sedang dialaminya. Mereka mencoba untuk menjaga hati satu sama lainnya. Di penjara, ibu Alfie sedang membesuk Regan untuk meminta maaf kepadanya dan begitu juga Regan sebaliknya. Setelah Regan melihat keadaan Alfie saat ini, Regan merasa bersalah sekali dan menangis. Di tempat yang sama, Regan tiba-tiba menyerang teman lamanya itu yang sudah membuat celaka adiknya, menusuknya sebuah benda tajam ke lehernya hingga tewas. Begitu juga Regan tewas dikeroyok beberapa napi lain. Sebelum tewas, Regan menulis sebuah pesan yang isinya bahwa Alfie akan bisa bikin ibu dan Alana bahagia dan penglihatan Regan akan diberikan kepada Alfie. Di sebuah pemakaman, ada Alfie bersama Alana sedang berziarah ke pemakaman Regan. Mereka merasa bahagia setelah Alfie bisa melihat kembali. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan kisah cerita di channel ini. Dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Mr. Shot minta maaf jika ada salah sedikit banyak kata yang diucapkan. Tidak lupa selalu mengingatkan patuhi prokes 3M, jaga jarak, pakai masker, dan selalu mencuci tangan. Kita jumpa lagi di sensasi trans berikutnya. Wassalam.